Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa ada yang aneh gitu? Omongan orang kayaknya A, tapi kok gerak-geriknya bilang B? Sering ya kayak gitu. Nah, pas banget nih. Iya kan? Nah, hari ini kita mau coba bongkar sedikit rahasia di balik itu semua. Kita bakal gali intisari dari buku What Everybody is Saying. Ini ditulis Joe Navarro. Wah, dia mantan FBI loh. Betul. Pengalamannya pasti banyak banget ya. Pastinya. Tujuan kita hari ini tuh mau kasih Anda semacam kunci gitu, biar lebih peka sama pesan-pesan yang, diam-diam dikirim sama tubuh kita. Ya biar lebih ngeh lah sama orang lain. Persis. Tapi perlu digarisbawahi nih ya, ini bukan berarti kita mau jadi apa ya, cenayang atau pendeteksi kebohongan instan gitu. Oh bukan ya? Biar lebih paham perasaan orang, niatnya gimana gitu. Biar interaksi kita lebih nyambung lah. Oke. Jadi lebih ke pemahaman ya? Iya. Navarro sendiri kan di bagian akhir bukunya ngasih analogi bagus banget. Dia cerita waktu nyari alamat di Coral Gables, Florida. Susah banget katanya nyari nama jalan. Oh ya, gimana ceritanya tuh? Dia nyarinya di tiang-tiang tinggi kayak biasa kan. Ternyata di sana itu plang jalannya beda. Bukan di tiang, tapi pakai balok batu kecil gitu, letaknya di bawah dekat tanah. Wah, nggak kepikiran ya? Iya, dia baru ngeh pas dikasih tahu temennya. Begitu tahu harus lihat kemana, langsung kelihatan semua, jelas banget. Nah, bahasa tubuh itu kayak gitu katanya. Sinyal-sinyalnya tuh ada terus. Cuma seringkali kita nggak lihat, bukan karena nggak ada, tapi ya itu tadi, kita nggak tahu mesti lihat kemana atau apa sih yang dicari. Kayak nyari plang di tiang padahal adanya di bawah. Menarik banget analoginya. Jadi kayaknya tugas kita sekarang ini cari balok-balok batu itu ya? Biar kita tahu mesti lihat kemana. Nah, itu dia. Oke, kita mulai dari mana nih? Mungkin paling dasar dulu ya, soal mengamati itu sendiri. Kan katanya beda ya, melihat sama mengamati. Betul banget. Kuncinya itu observasi yang disengaja, butuh fokus. Kebanyakan kita cuma lihat sekilas saja. Kayak sambil lalu gitu ya. Ya, ingat nggak eksperimen yang ada orang pakai kostum gorila itu? Yang disuruh ngitung operan bola basket. Oh iya, yang banyak orang nggak sadar ada gorila lewat ya. Nah, itu dia. Itu bukti kita seringkali kurang awas sama sekitar. Di hidup nyata, ini bisa bahaya. Kita bisa aja nggak sadar sama kesadaran situasional. Tiba-tiba kaget dipecat misalnya. Padahal mungkin Padahal tanda-tandanya udah ada ya. bisa jadi, mungkin atasan udah nunjukin sinyal-sinyal nonverbal berbulan-bulan. Kontak mata makin jarang, duduknya lebih nutup kalau ngobrol sama kita. Tapi ya itu, kita nggak ngeh. Aduh, serem juga ya kalau gitu. Tapi ini bisa dilatih kan, nggak harus punya bakat khusus gitu kan, buat mengamati. Tentu aja bisa. Ini kayak otot kok, perlu dilatih terus. Emang butuh usaha sadar sih, butuh energi, fokus, dan ya, latihan. Oke. Berarti ada harapan ya buat kita semua. Ada banget. Nah, biar latihannya efektif, ada beberapa prinsip nih yang perlu diingat. Yang paling-paling penting, konteks. Jangan pernah coba artiin satu gerakan aja tanpa lihat situasinya gimana. Contohnya gimana tuh konteks? Misalnya, orang ngilangin tangan. Jangan langsung mikir, wah, defensif nih orang. Bisa aja dia kedinginan kan? Atau mungkin kursinya nggak ada sandaran tangan, jadi itu posisi paling nyaman aja buat dia. Ah iya, masuk akal. Jadi lihat situasi besarnya dulu ya. Oke, konteks. Terus apa lagi? Terus, cari rangkaian perilaku. Atau Navarro nyebutnya clusters. Satu gestur aja itu, informasinya terbatas banget. Tapi kalau ada beberapa gestur muncul barengan, Nah, itu baru lebih kuat ya indikasinya. betul. Misalnya, orang lagi ditanya soal kerjaan yang telat. Terus dia garuk-garuk leher, plus buang muka, plus kakinya nunjuk ke arah pintu keluar. Nah, itu kan satu rangkaian yang nunjukin ketidaknyamanan. Beda kalau cuma garuk leher aja. Oke, jadi cari pola atau rangkaiannya. Sip. Satu lagi nih yang katanya penting banget, soal baseline. Maksudnya apa tuh baseline? Berubah. Kita harus tahu dulu normalnya dia kayak apa. Oh, jadi kayak kondisi standarnya gitu ya? Iya, cara dia biasa duduk gimana, nada suaranya, sering pakai gerakan tangan apa aja. Itu baseline-nya. Nah, yang kita cari itu penyimpangan dari baseline itu. Perubahan tiba-tiba dari kebiasaannya. Contohnya? Misalnya nih, ada punya temen yang kalau ngobrol tuh biasanya heboh, ekspresif banget. Tapi pas Anda tanya soal katakanlah hubungannya sama pacar barunya, dia tiba-tiba jadi kaku. Jawabnya singkat, gerakannya minim banget.
Nah, perubahan drastis dari baseline-nya itu yang signifikan. Itu yang perlu diperhatikan. Paham, paham. Jadi kenali dulu normalnya, baru cari perubahannya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan besarnya nih. Kenapa sih bahasa tubuh ini sering dibilang lebih jujur daripada kata-kata kita? Katanya ada hubungannya sama otak ya? Iya, betul. Ini karena ada dua pemain utama di otak kita. Ada yang namanya otak limbik. Ini bagian otak yang lebih tua, lebih primitif lah bisa dibilang. Reaktif banget. Reaktif gimana maksudnya? Dia itu merespon lingkungan secara instan, refleksif, nggak pakai mikir panjang. Jujur banget, kalau ada ancaman, ya dia langsung bereaksi. Kaget, takut, senang, itu semua munculnya dari sini. Ini sumber reaksi nonverbal kita yang spontan. Oke, itu otak limbik si jujur. Terus lawannya? Lawannya itu neokorteks. Ini bagian otak yang lebih modern, yang bikin kita jadi manusia. Tempatnya logika, bahasa, analisis, perencanaan, dan, nah ini dia, kemampuan buat berbohong juga adanya di sini. Wah, jadi neokorteks ini yang bisa ngarang cerita ya? Bisa dibilang gitu. Dia bisa mikir, oke, gue bilang gini aja biar aman. Dia yang ngatur kata-kata kita. Jadi bisa aja mulut kita diatur neokorteks bilang, tenang, gak ada masalah kok. Tapi otak limbik kita udah teriak panik. Gimana teriaknya? Ya lewat sinyal tubuh itu tadi, jantung deg-degan, telapak tangan keringetan, napas jadi pendek. Makanya, sinyal dari tubuh yang dikontrol limbik ini seringkali lebih bisa dipercaya daripada omongan yang diatur neokorteks. Oke. Jadi ada otak jujur dan otak pembohong gitu ya kasarnya. Nah, si otak limbik yang jujur ini katanya punya pola reaksi khas ya kalau ngerasa ada ancaman. Yang tiga itu, freeze, flight, fight. Bener. Dan penting nih tahu urutannya. Ternyata nggak langsung fight or flight. Urutannya itu freeze dulu, baru flight, terakhir baru fight. Freeze dulu ya, membeku. Iya, membeku. Itu respon paling pertama. Insting purba kita bilang kalau ada bahaya, coba jangan gerak dulu. Jangan sampai kelihatan. Jadi kaku, diem. Kayak rusa kena sorot lampu mobil kan, diem aja dia. Kalau di manusia gimana contohnya? Ya bisa macam-macam. Orang yang tiba-tiba ngeblank pas ditanya pertanyaan sulit di depan umum. Atau yang disebut turtle effect. Bahu naik, kepala nunduk dikit, itu juga bentuk freeze ringan. Biasanya pas lagi nggak pede atau merasa terancam secara sosial. Oke, jadi membeku dulu. Kalau itu nggak berhasil atau ancamannya masih ada, Nah, baru lanjut ke flight. Usaha buat menghindar atau menjauh. Bisa kabur beneran secara fisik, tapi lebih sering kita lihat versi psikologisnya. maksudnya? Ya kayak memalingkan badan, nggak mau hadap-hadapan, condong ke belakang, menjauh, naruh tas atau buku di pangkuan sebagai tameng, nutup mata sekejap atau ngucek mata pas dengar sesuatu yang nggak enak, itu eye blocking, itu juga bentuk flight mini. Atau paling jelas ya arah kaki. Kalau nunjuk ke pintu keluar, itu sinyal pengen pergi. Wah, banyak juga ya cara kabur secara nonverbal. Terus kalau flight juga nggak bisa? Baru deh opsi terakhir, fight, melawan. Tapi ini biasanya pilihan terakhir karena paling menguras energi dan ya berisiko. Otak kita cenderung hindari ini kalau bisa. Oke, jadi urutannya jelas ya. Beku, kabur, baru lawan. Nah, selain reaksi buat ancaman yang jelas gitu, ada juga kan sinyal-sinyal yang lebih halus yang muncul pas kita lagi stres atau nggak nyaman biasa aja, yang disebut pacifying behaviors itu ya. Betul sekali. Perilaku menenangkan diri. Nah, ini sinyal yang sangat bisa diandalkan buat deteksi adanya stres, gugup, atau ketidaknyamanan secara umum. Akurat banget ini. Kenapa bisa akurat? Karena ini perintah langsung dari otak limbik tadi. Pas kita ngerasa nggak enak, limbik otomatis nyuruh badan kita ngelakuin gerakan-gerakan kecil buat nenangin diri. Refleks aja gitu. Contohnya apa aja tuh yang paling sering kelihatan? Wah, banyak banget. Yang paling klasik itu nyentuh atau ngusap leher. Terutama area lekukan kecil di atas tulang dada itu loh, suprasternal notch, itu area sensitif. Sentuhan di situ nenangin banget. Navarro cerita kasus ibu buronan yang ketahuan gara-gara sering pegang area itu pas diwawancara. Oh iya. Terus apa lagi? Jempu wajah juga umum. Ngusap dahi, megang bibir, mainin rambut atau anting, gigit-gigit bibir atau ujung pensil, ngunyah permen karet lebih cepat dari biasanya. Itu semua bisa jadi cara menenangkan diri. Ada nggak yang sering kelewat karena nggak kelihatan? Ada. Itu ngusap-ngusap paha pas lagi duduk. Navarro nyebutnya leg cleansing. Karena kan biasanya ketutupan meja ya, jadi orang nggak perhatiin. Tapi kalau Anda lihat orang lagi negosiasi atau wawancara terus tangannya ngusap-ngusap paha di bawah meja, wah, itu indikator stres yang cukup kuat tuh.
Wah, mesti perhatian ke bawah meja juga ya berarti. Penting nih. Tapi ini perlu diingat ya, ini semua kan tanda stres atau nggak nyaman aja. Tepat. Ini penting banget. Ini tanda stres atau ketidaknyamanan. Belum tentu, sekali lagi, belum tentu tanda bohong. Orang bisa aja stres karena ditanya soal sensitif, atau karena memang lagi ada masalah lain, atau bahkan karena nggak suka sama penanya. Jadi kuncinya bukan di perilakunya sendiri ya? Bukan cuma itu, kuncinya adalah perhatikan kapan perilaku itu muncul. Apakah pas lagi bahas topik A, atau pas ditanya pertanyaan spesifik B. Timing kemunculannya itu yang ngasih petunjuk lebih banyak. Oke, dicatat. Jadi perhatikan timingnya. Tadi sempat disebut soal kaki ya waktu bahas flight. Katanya kaki ini bagian paling jujur, kok bisa gitu? Nah, ini salah satu temuan menarik dari Navarro. Kenapa paling jujur? Simpel aja. Karena kita paling jarang mikirin kaki kita secara sadar. Oh iya ya, beda sama muka ya. Jauh. Muka kan kita latih terus dari kecil buat pasang muka ini itu. Senyum walau bersuka, nahan kesel. Tapi kaki, jarang banget kita mikir, oke, kaki gua harus kelihatan tenang nih. Makanya reaksi kaki itu seringkali refleks jujur dari otak limbik. Terus apa aja cerita dari kaki? Yang paling gampang dikenali itu happy feet. Kaki yang goyang-goyang naik turun atau mantul-mantul cepet gitu. Biasanya itu tanda seneng, puas, nggak sabar nunggu sesuatu yang bagus, atau ya pede aja. Selain goyang-goyang? Arahnya, ini udah disinggung dikit tadi. Secara naluriah, kita ngarahin kaki kita ke orang atau hal yang kita sukai atau minati. Kalau lagi ngobrol sama orang, terus kakinya malah ngarah ke pintu keluar, ya itu artinya dia pengen udahan. Atau kalau cuma badannya aja yang muter nyapa kita, tapi kakinya tetap lurus. Nah, itu juga sinyal. Mungkin dia lagi nggak pengen diganggu, atau nggak terlalu tertarik ngobrol sama kita saat itu. Terus, nyilangin kaki. Biasanya ini tanda kenyamanan. Kita jarang loh nyilangin kaki kalau lagi ngerasa terancam atau nggak nyaman banget. Malah kalau dua orang ngobrol sambil sama-sama nyilangin kaki, apalagi gayanya mirip, itu tandanya mereka lagi nyaman banget satu sama lain. Wah, detail banget ya ternyata kaki ini. Oke, kita naik sedikit sekarang ke bagian torso, perut, dada, bahu, sama lengan. Apa yang bisa kita baca dari sana? Torso ini kan area vital ya, banyak organ penting di situ. Jadi, otak limbik protektif banget sama area ini. Prinsip utamanya itu soal keterbukaan versus ketertutupan. Maksudnya? Kita cenderung menghadapkan bagian depan tubuh kita, ventral, ke arah orang atau hal yang kita sukai atau setujui. Itu namanya ventral fronting. Sebaliknya, kita memalengkan atau menutup bagian depan tubuh dari hal yang nggak kita sukai atau anggap ancaman. Itu ventral denial. Condong ke depan atau ke belakang gitu termasuk? Termasuk banget. Condong ke depan biasanya nunjukin minat, setuju. Condong ke belakang atau agak miring ngejauh, itu biasanya tanda kurang minat, nggak setuju, atau nggak nyaman. Terus kalau orang pakai tas atau bantal dipeluk di depan dada gitu? Nah, itu contoh torso shielding. Pakai lengan disilang di depan dada, megang map, tas, jaket, bahkan cangkir kopi di depan badan. Itu cara bawah sadar kita bikin perisai waktu ngerasa nggak nyaman atau terancam secara psikologis. Kalau lengan gimana? Lengan juga sama prinsipnya. Lengan yang geraknya bebas, gesturnya luas, rileks, apalagi kalau gerakannya ngelawan gravitasi kayak ngangkat tangan pas lagi seneng atau selebrasi, itu biasanya nunjukin emosi positif, percaya diri. Sebaliknya? Sebaliknya, lengan yang kaku nempel terus di sisi badan. Gerakannya kayak ditahan-tahan atau disilangkan erat di depan dada, itu cenderung sinyal negatif. Bisa takut, cemas, defensif, nggak nyaman. Navarro kasih contoh anak korban kekerasan, biasanya gerakan lengannya terbatas banget kalau ada pelaku di dekatnya. Ada gestur lengan spesifik lain. Ada, misalnya tangan ditaruh di pinggul, arms akimbo. Itu biasanya nunjukin otoritas, penguasaan teritori, atau tangan ditaruh di belakang kepala pas duduk, hooding effect, itu juga nunjukin dominasi dan kenyamanan. Oke. Sekarang ke bagian yang paling aktif nih, tangan dan jari-jari. Pasti banyak juga ya infonya. Wah, banget. Tangan ini kan alat utama kita berinteraksi sama dunia ya. Otak kita ngasih perhatian khusus ke tangan, makanya gerakannya banyak artinya. Apa aja yang paling penting? Gestur klasik buat nunjukin rasa percaya diri yang tinggi itu stippling. Ujung-ujung jari kedua tangan saling nempel membentuk kayak atap gereja gitu. Sering dipakai bos-bos atau orang yang merasa di atas angin. Kebalikannya ada? Kebalikannya, jari-jari yang saling bertautan atau digenggam erat, interlaced fingers, itu biasanya malah nunjukin stres,
cemas, atau kurang pede. Apalagi kalau sambil jari-jarinya digosok-gosok, itu tingkat stresnya lebih tinggi lagi. Jempol gimana jempol? Katanya ada artinya juga. Ada. Jempol yang nongol atau mencuat keluar, entah dari saku celana, dari lipatan tangan, itu biasanya tanda pede, status tinggi, merasa oke. Tapi kalau jempolnya disembunyiin, dimasukin saku, atau ditekuk ke dalam, itu biasanya sebaliknya, kurang pede atau merasa statusnya lebih rendah. Wah, detail ya sampai jempol segala. Tangan keringetan gimana? Itu jelas indikasi stres atau gugup. Tapi hati-hati, jangan langsung dianggap bohong ya. Bisa jadi memang orangnya gampang keringetan atau lagi panas aja ruangannya. Ada juga kondisi medis, namanya hiperhidrosis. Jadi, lagi-lagi, konteks. Oke, jadi dari kaki, badan, lengan, tangan, udah banyak banget sinyalnya ya. Terakhir nih, tapi mungkin yang paling kompleks, wajah. Ini kan yang paling sering kita perhatiin ya. Tapi katanya juga paling jago bohong. Betul, wajah itu kayak kanvas emosi kita. Ekspresif banget. Tapi ya itu tadi, kita juga paling terlatih buat ngontrol ekspresi wajah. Pasang senyum palsu, nahan ekspresi nggak suka, itu udah biasa banget kita lakuin. Jadi gimana cara bacanya biar nggak salah? Kuncinya adalah baca wajah bersama dengan sinyal dari bagian tubuh lain. Jangan cuma fokus ke wajah. Tapi kalaupun mau fokus ke wajah, ada beberapa hal penting. Pertama, bedain antara ekspresi tegang negatif sama rileks positif. Tanda-tandanya apa tuh? Kan kayak hilang ditarik ke dalam, lip compression, mata agak menyipit. Kalau rileks, ya kebalikannya. Otot wajah lebih kendur, bibir kelihatan penuh, mata lebih terbuka, kadang kepala agak miring sedikit, itu tanda nyaman dan reseptif. Ada nggak sinyal di wajah yang, wah ini lampu kuning banget nih? Lip compression tadi, bibir yang menipis atau hilang, itu tanda stres atau ketidaksetujuan yang cukup signifikan. Terus ada juga eye blocking, nutup mata agak lama, ngucik mata, kedip lebih lambat dari biasanya, itu refleks kalau kita dengar atau lihat sesuatu yang nggak kita suka atau nggak setuju. Otak kita kayak berusaha memblokir informasi itu. Kalau kedip cepet, Kedip cepat itu biasanya tanda gugup atau stres meningkat. Tapi lagi-lagi, bukan otomatis bohong ya. Pupil mata juga bisa ngasih info. Katanya sih menyempit kalau nggak suka, melebar kalau suka. Tapi ini mungkin agak susah dilihat jelas dalam percakapan biasa ya. nah ini sering kejadian nih. Kalau ada sinyal campur aduk di wajah, atau omongan sama ekspresinya nggak sinkron, misalnya senyum tapi matanya kelihatan dingin atau tegang, atau ngomongnya positif tapi badannya kaku banget. Nah, ini aturan praktis yang bagus dari Navarro. Kalau ada sinyal campuran kayak gitu, selalu percayai sinyal negatif. Kenapa? Karena sinyal negatif atau ketidaknyamanan itu lebih sulit dipalsukan. Lebih gampang masang senyum palsu daripada nyembunyiin rahang yang mengatup karena marah, misalnya. Jadi kalau ucapan positif, tapi badan negatif, curigai yang negatif itu lebih jujur. Oke, ini penting banget nih. Percaya sinyal negatif kalau ada konflik. Sip. Nah, kita udah kumpulin banyak banget nih balok-balok petunjuk dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sekarang gimana kita pakai semua ini buat mendeteksi kebohongan? Ini kan yang paling bikin penasaran banyak orang ya. Nah, ini dia nih bagian yang paling tricky dan harus hati-hati banget. Navarro itu menekankan berkali-kali di bukunya. Tidak ada, saya ulang ya, tidak ada satupun gestur tunggal yang pasti artinya orang itu bohong. Jadi nggak ada tanda bohong yang pasti gitu ya. Nggak ada sama sekali. Lupakan konsep hidung Pinocchio. Orang gugup, gelisah, keringetan, garuk-garuk, itu semua bisa disebabkan banyak hal. Bisa jadi dia stres karena memang dituduh padahal jujur. Bisa jadi dia takut konsekuensinya kalaupun dia jujur. Jadi, jangan pernah menyimpulkan bohong hanya dari satu atau dua tanda gugup. Terus gimana dong pendekatannya kalau gitu? Pendekatan yang disarankan Navarro itu lebih fokus ke perbandingan. Kenyamanan versus ketidaknyamanan. Secara umum, orang yang jujur itu cenderung lebih konsisten dan lebih nyaman saat bicara, bahkan soal yang sulit sekalipun. Sementara, orang yang berbohong atau menyembunyikan sesuatu cenderung menunjukkan lebih banyak tanda-tanda ketidaknyamanan, terutama pas masuk ke topik yang sensitif buat dia. Jadi kuncinya di perubahan dari nyaman ke nggak nyaman itu ya? Betul. Makanya langkah-langkahnya kira-kira gini. Pertama, dapatin dulu baseline orang itu. Ngobrol santai aja dulu soal hal netral, perhatiin gimana gaya normalnya dia. Biar tahu normalnya ya. Iya. Kedua, baru masuk ke pertanyaan yang lebih dalam atau sensitif.
Nah, di sini amati perubahannya. Apakah tiba-tiba muncul tanda-tanda nggak nyaman? Kayak gelisah, mulai sering lakuin pacifying behaviors, sentuh leher, usap paha, mainin pulpen, eye blocking, nelen ludah lebih sering, nada suaranya berubah jadi lebih tinggi atau datar? Kapan perubahan itu muncul? Pas ditanya soal apa. Oke, amati perubahan pas topik sensitif. Terus? Ketiga, cari rangkaian atau klaster. Jangan cuma fokus kalau dia sekali garuk hidung. Tapi kalau dia garuk hidung, plus buang muka, plus kakinya goyang-goyang gelisah, plus jawabnya muter-muter, nah itu baru satu paket yang patut diperhatikan. Jadi kumpulin buktinya gitu ya, jangan satu aja. Yeah. Keempat, periksa sinkronisasi antara ucapan sama bahasa tubuh. Sinkron nggak? Kalau dia bilang iya, tapi kepalanya geleng tipis, itu nggak sinkron. Kalau dia bilang nggak, tapi bahunya naik sedikit, kayak nggak yakin, itu juga nggak sinkron. Ketidaksinkronan ini bisa jadi petunjuk. Sama yang terakhir soal penekanan ya. Betul. Lihat penekanannya. Gestur orang jujur itu biasanya natural, spontan, dan pas sama intensitas omongannya. Kalau gesturnya kelihatan kaku, kayak dipikirin dulu, atau malah terlalu lebay dan dramatis, nah itu bisa jadi tanda tanya juga. Mungkin dia berusaha terlalu keras buat meyakinkan. Oke, jadi prosesnya lumayan berlapis ya, bukan cuma lihat satu tanda terus langsung vonis. Jauh dari itu. Ini lebih kayak detektif, ngumpulin petunjuk, bukan hakim yang langsung ketok palu. Semua ini perubahan dari baseline. Klaster perilaku, nggak nyaman, ketidaksinkronan itu semua adalah indikator, lampu kuning, sinyal buat kita. Coba gali lebih dalam di area ini. Bukan bukti final ya? Bukan sama sekali. Bisa jadi dia nggak nyaman karena alasan lain yang nggak ada hubungannya sama bohong. Mungkin dia malu, mungkin dia ngerasa privasinya dilanggar, macem-macem. Jadi, gunakan petunjuk ini buat memandu pertanyaan Anda selanjutnya, buat klarifikasi, buat konfirmasi. Jangan pernah langsung nuduh orang bohong hanya berdasarkan bahasa tubuh. Itu nggak adil dan bisa salah besar. Oke, ini pesan yang penting banget. Hati-hati dalam menginterpretasi ya. Nah, rasanya kita udah bahas banyak banget ya balok-balok petunjuk ini. Dari kaki sampai wajah, terus gimana cara merangkainya dengan bijak. Kayaknya pas banget kalau kita balik lagi ke analogi Coral Gables tadi buat menutup diskusi kita. Setuju banget. Analogi itu benar-benar merangkum inti dari semua ini ya. Sinyal-sinyal nonverbal itu kan kayak pelang nama jalan di Coral Gables itu. Mereka ada di sana, selalu ada. Tapi seringkali tersembunyi ya. Iya, seringkali tersembunyi di tempat yang nggak kita duga. Atau kita lihat tapi nggak kita anggap penting. Kayak pelang di bawah itu. Tapi begitu kita tahu di mana harus melihat, entah itu perubahan kecil di arah kaki, sentuhan sekilas di leher, ketegangan di bibir yang cuma sesaat, dan tahu apa artinya, dengan semua catatan kehati-hatian tadi ya. Dunianya jadi kebuka gitu ya. Betul. Tiba-tiba dunia komunikasi nonverbal ini jadi jauh lebih terbaca. Lebih jelas. Kayak Navarro yang akhirnya lihat pelang-pelang batu itu, dan semuanya jadi masuk akal. Penulisnya sendiri kan berharap buku ini bisa jadi semacam peta gitu ya, buat bantu kita nemuin pelang-pelang nonverbal ini. Ya, persis. Dan pesan terakhirnya buat Anda semua, para pendengar, itu adalah kemampuan membaca bahasa tubuh ini tuh bukan trik sulap sesaat. Tapi ini sebuah keahlian, sebuah skill yang kalau diasah terus bisa memperkaya hubungan kita sama orang lain seumur hidup. Jadi investasi jangka panjang ya. Banget. Ini tentang memahami manusia lain dan diri kita sendiri juga di level yang lebih dalam. Jadi ya nikmatilah proses belajarnya, proses mengamatinya. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan besar nih. Memahami what everybody is saying, ini intinya bukan buat jadi detektif dadakan atau mesin pendeteksi kebohongan. Bukan sama sekali. Jauh dari itu. Tapi ini lebih ke arah meningkatkan kesadaran atau awareness kita. Menyadari bahwa ada lapisan komunikasi lain yang selalu berjalan di balik kata-kata. Biar lebih peka sama nuansa gitu ya. Iya, menangkap nuansa, memahami orang lain lebih utuh, memahami reaksi diri sendiri juga, kenapa kadang kita merasa nggak enak sama seseorang padahal omongannya baik-baik aja. Dan ujung-ujungnya ya bisa bantu kita berkomunikasi lebih efektif dan empatik. Kuncinya berarti latihan terus ya. Latihan observasi yang sabar, selalu ingat konteks, nggak buru-buru menyimpulkan, dan punya kemauan buat melihat lebih dari sekedar apa yang diucapkan. Sip.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin kita bisa kasih tantangan kecil buat Anda di rumah. Coba deh, nanti pas Anda ngobrol sama orang, entah temen, keluarga, rekan kerja, pilih satu aja sinyal nonverbal yang baru kita bahas tadi. Apa aja ya? Bisa arah kaki, bisa sentuhan menenangkan diri di leher atau wajah. Bisa juga coba perhatiin ada nggak sih sinkronisasi antara omongan sama gerakannya. Pilih satu aja. Terus diapain? Amati aja dulu. Nggak usah dianalisis macem-macem, apalagi langsung nyimpulin. Cukup sadari aja, oh dia begini ya. Terus coba renungkan. Kira-kira apa ya yang bisa Anda tangkap dari observasi kecil itu? Mungkin nggak ada artinya, mungkin ada. Yang penting mulai membiasakan diri untuk melihat lebih dalam. Latihan kecil yang bagus tuh. Oke deh. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.